Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibu selalu berdoa semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah, pembelajarannya kita pada pagi hari ini yaitu tentang masalah pembelajaran IPS masih di kelas 8 di semester ganjil ini, di mana ibu akan memberikan pengajaran masih di bab kedua tentang masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pengaruh interaksi sosial ini di sini terbagi atas mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik dan integrasi. Untuk mobilitas sosial, materinya kita sudah selesai. Yang kita bahas di sini ada 5 bagian: pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. Sekarang kita memasuki pluralitas, di mana pluralitas masyarakat Indonesia di sini terbagi atas perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, bangsa, kemudian kualitas penduduk dan pergerakan nasional, dan juga perbedaan pekerjaan, dan juga potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anak, kita masuki sekarang adalah pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan agamanya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di sini, ibu berharap anak-anak mampu menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia, dan ibu berharap anak-anak juga mampu menyebutkan pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan agama. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita masih di bab kedua. Tadi sudah ibu katakan tentang masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Anak-anak ibu, kita masuk ke pluralitas masyarakat Indonesia. Di sini kita ketahui pluralitas masyarakat Indonesia di sini. Nah, di sini membuktikan bahwa keragaman agama yang ada di Indonesia ini membuktikan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Artinya di sini bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang taat kepada agama. Yuk kita mulai dengan masalah pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Kita ketahui kekayaan dan kemajemukan suku, ras, agama, pekerjaan, dan lainnya dimiliki bangsa Indonesia. Ini menandakan atau membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki sifat plural. Pengertian pluralitas bangsa Indonesia adalah kemajemukan atau keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu, ada istilah multikultural yang juga berkaitan dengan keragaman. Jadi, kita ketahui bahwa pengertian masyarakat multikultural adalah masyarakat dengan kebudayaan lebih dari 2. Masyarakat multikultural terdiri dari beragam budaya sebagai sumber nilai terjaganya kestabilan kehidupan. Fungsi keragaman budaya tersebut adalah untuk melindungi identitas dan integrasi sosial masyarakat. Nah, di sini kita lihat yaitu ada 6 sebenarnya ya. Jadi di sini itu agama-agama yang ada di Indonesia. Yang kita ketahui ada agama Islam, agama Kristen, ini nanti ada terbagi lagi, agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik. Ya, kemudian yang keempat di sini ada Hindu, kemudian agama Hindu. Yang kelima adalah agama Buddha. Yang keenam adalah agama Konghucu. Baiklah anak-anak, di sini kita lihat perbedaan agama. Setiap agama itu memiliki arahan perbedaan dalam menjalankan ibadah atau upacara keagamaannya. Dengan memahami kegiatan agama lain selain yang kita anut, maka dalam diri kita akan menumbuhkan sikap toleransi. Kita ambil contohnya, ketika umat Islam menjalankan sholat Idul Fitri, maka umat agama lain perlu paham karena itu adalah suatu ibadah dari agama Islam. Toleransi beragama bukan mencampurkan ajaran agama,
namun saling menghormati serta membantu menumbuhkan keagamaan dan kenyamanan bagi umat beragama. Kita lihat di sini, adalah masjid, tempat beribadahnya agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2010, ada 87,2% penduduk Indonesia menganut agama Islam, berarti hampir 100%, atau sebagian besarnya masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Agama Islam ini diprediksi masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Lalu muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang berkembang di Indonesia. Nah, kita lihat di sini yaitu orang melakukan sholat, biasanya umpamanya di lapangan itu adalah sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Kita ketahui terdapat beberapa hari besar umat Islam, diantaranya sudah Ibu katakan, ada Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Nah, ini adalah penyembelihan hewan kurban pada saat perayaan hari besar Islam, yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha. Selain itu, hari Jumat juga adalah hari penting di mana semua laki-laki wajib pergi ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Selain itu, ada pula perayaan hari penting dalam Islam seperti halnya Tahun Baru Hijrah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga Nuzulul Quran. Agama Kristen Protestan. Perkembangan Kristen Protestan di Indonesia sekitar abad ke-16 dan abad ke-20 berkembang dengan pesat ditandai datangnya para misionaris dari Eropa ke Indonesia. Nah, ini adalah tempat ibadah agama Kristen Protestan. Kalau Kristen Protestan ini tidak ada Yesusnya ya. Nah, di sini hanya tempat ibadahnya itu atau gerejanya itu hanya palang salib saja. Kemudian agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik di sini masuk ke Indonesia pada abad ke-8 di Sumatera Utara dan masuk ke Indonesia bersama dengan kedatangan Portugis dan Spanyol. Nah, di sini tempat ibadahnya agama Kristen Katolik, yaitu di gerejanya mereka di salibnya itu ada yaitu Yesusnya ya, lagi sedang disalib. Kita lihat setiap tanggal 25 Desember yaitu umat Kristen baik itu Protestan dan juga Katolik merayakan hari raya Natal dan hari penting yang diperingati seperti halnya Paskah dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Agama Hindu di sini masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Ada beberapa upacara keagamaan, diantaranya ada Hari Raya Galungan, Nyepi, dan juga Saraswati. Kita lihat di sini tempat ibadahnya agama Hindu. Kemudian agama Buddha. Agama Buddha ini berkembang bersamaan agama Hindu. Kerajaan di Indonesia menjadi pusat kepengajaran agama Buddha di Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera. Upacara keagamaan agama Buddha diantaranya Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Oke anak-anak, inilah tempat perayaan atau tempat beribadahnya agama Buddha ya. Nah, kemudian ada agama Konghucu. Agama Konghucu di sini perkembangan agama Konghucu di Indonesia telah berabad-abad. Banyak ditemukan kelenteng di Indonesia tempat ibadah umat Konghucu, dan juga hari penting keagamaan adalah hari raya Imlek ya. Nah, jadi kelenteng ini adalah tempat ibadahnya umat Konghucu. Nah, kita lihat di sini yaitu kelentengnya mereka. Nah, mereka merayakan yaitu hari-hari besarnya mereka ya. Lanjut ya, di sini Ibu akhiri materinya kita pada pagi hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan Ibu berharap besok minggu depan kita akan bertemu kembali dan kalian tetap dalam keadaan kondisi sehat. Anak-anak, marilah kita tutup bersama-sama materi pembelajarannya kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.